Inilah tampang dua pembunuh pria di Probolinggo, Jawa Timur. Gegara chat mesra akhirnya terungkap setelah keduanya ditangkap polisi. Kedua pelaku berinisial WD dan SH, warga desa Kiliketapang, tampak tertunduk lesu dan kini mendekam di sel tahanan Polres Probolinggo Kota. Mereka ditangkap setelah menganiaya hingga menewaskan RK, sesama warga desa. Aksi sadis ini bermula saat WD menemukan pesan mesra berisi kata sayang dari korban di inbox TikTok milik istrinya. Rasa cemburu membuat WD kalap dan mengajak SH untuk mencari korban. Keduanya menemukan RK sedang minum kopi di warung dan langsung menyerangnya menggunakan senjata tajam. Pelaku WD menusuk kepala, punggung, dan paha korban, sementara SH memukulnya hingga tersungkur. Korban sempat dibawa pulang oleh warga, namun ditemukan tewas keesokan harinya. Keluarga yang tak terima segera melaporkan ke pihak kepolisi. Hasil otopsi menunjukkan korban meninggal dunia akibat luka tusuk di bagian kepala yang menembus jaringan otak. Polisi kemudian mengamankan kedua pelaku beserta barang bukti berupa senjata tajam. Kini pelaku WD dan SH dijerat pasal 170 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Kanan? Cukup ya? Coba coba uang deh kudu. Kita kibar ubun kita bang. Kasus penganiayaan berdarah terjadi di Desa Kiliketapang, Probolinggo yang menewaskan seorang pria berinisial RK, 24 tahun pada Sabtu 8 November. Dua pelaku berinisial WD dan SH ditangkap polisi setelah aksi brutal mereka terbongkar. Insiden ini berawal dari rasa cemburu pelaku yang mendapati pesan mesra dari korban di kotak masuk TikTok milik istrinya. Pesan singkat bertuliskan sayang itu membuat WD murka dan merencanakan balas dendam. Pada Kamis 6 November lalu, WD bersama SH mendatangi korban yang sedang nongkrong di warung kopi. Tanpa banyak bicara, keduanya langsung menyerang korban menggunakan senjata tajam. Pelaku menusuk bagian kepala, punggung, dan paha korban, serta menendang alat kelaminnya. SH turut memukul korban beberapa kali menggunakan tangan kosong. Setelah menganiaya, kedua pelaku meninggalkan korban yang bersimbah darah di lokasi kejadian. Warga yang menyaksikan insiden tersebut segera menolong korban dan membawanya pulang. Namun keesokan harinya, korban ditemukan meninggal dunia di dalam rumahnya. Keluarga korban yang tak terima segera melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Hasil otopsi menunjukkan korban tewas akibat luka tusuk di bagian kepala yang menembus jaringan otak dan menyebabkan pendarahan fatal. Polisi kemudian menangkap kedua pelaku dan menyita senjata tajam yang digunakan dalam aksi tersebut. Kini pelaku WD dan SH dijerat pasal 170 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Untuk penangkapan kita lakukan pada hari Sabtu pukul 12.00 WIB di Pulau Gili Ketapang, di mana dari Satreskrim Polres Probolinggo Kota mendatangi posisi keberadaan dari si pelaku, mengamankan pelaku berikut dengan barang bukti yang terkait dengan peristiwa pidana yang terjadi. Selanjutnya terhadap
tersangka kita sangkakan pasal 170 ayat 2 ketiga KUH pidana tentang tindak pidana barang siapa di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap seseorang yang menyebabkan matinya orang dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya 12 tahun penjara. Kejadian sendiri di mana pada hari Kamis tanggal 6 November 2025 sekira pukul 6, saya ulangi, sekira pukul 8, di mana korban sedang minum kopi bersama dengan saudara MS dan DS. Kedua orang tersebut diperiksa sebagai saksi di sebuah warung kopi yang terletak di sebelah timur Pulau Gili Ketapang. Kemudian sekira pukul 10, korban didatangi oleh tersangka, kemudian diajak ke lokasi atau ke TKP. Selanjutnya kedua tersangka melakukan penganiayaan kepada korban dengan cara tersangka WD menusuk kepala korban sebanyak 1 kali menggunakan gunting dan menusuk juga mengenai punggung belakang 1 kali. Kemudian ada juga mengenai pangkal paha belakang juga 1 kali. Kemudian saudara WD juga melakukan tindakan menendang alat kelamin dari korban sebanyak 2 kali. Sedangkan tersangka SH memukul korban menggunakan tangan kosong sebanyak 4 kali. Kemudian tersangka pergi meninggalkan korban. Korban ditolong oleh saksi-saksi yang ada di situ dan dibawa pulang dan diantar menuju kamarnya pada saat itu. Kemudian pada hari Jumatnya tanggal 7 November 2025 sekira pukul 12 WIB atau setelah sholat Jumat, korban dicek kondisinya oleh keluarganya. Namun pada saat pengecekan itu diketahui bahwa saudara korban sudah meninggal dunia. Kemudian pada hari Jumat itu juga tanggal 7 November sekira pukul 20.00 pihak keluarga melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian. Dan pada pukul 21 atau pukul 9 malam jenazah korban dibawa ke rumah sakit daerah Dr. Saleh Kota Probolinggo untuk dilakukan otopsi pada hari Sabtu paginya. Hasil otopsi menyatakan bahwa sebab kematian adalah akibat kekerasan benda tajam pada kepala sebelah kanan. Yang kita duga itu berasal dari tusukan di kepala menembus jaringan otak yang mengakibatkan pendarahan pada otak korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.